Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Ephrata Diffusion. Saya berulang kali menghadiri acara pemakaman di rumah duka dan berulang kali juga memakamkan orang yang meninggal. Dalam ucapan turut berbelasungkawa, saya sering mendengar tentang kehilangan atas kepergian almarhum atau almarhumah. Begitu juga ketika keluarga memberikan sambutan, mereka menyampaikan rasa duka yang dalam, keterhilangan akan suami atau istri atau orang tua yang meninggalkan mereka. Bahkan ada yang tidak mampu lagi berkata-kata karena duka yang mereka alami begitu dalam. Tinggal air matalah yang berkata-kata. Namun dalam kisah kematian Raja Yoram, dia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Ternyata rasa hormat dan cinta yang kita dapat dari orang lain, bahkan keluarga, bukan karena jabatan yang kita miliki, bukan karena besarnya kekuasaan yang kita punya, juga bukan karena banyaknya harta yang kita miliki. Raja Yoram memerintah selama 8 tahun di Yerusalem. Dia telah berada di puncak kekuasaan. Seharusnya dia menjadi orang terhormat. Di hari kematiannya, seharusnya rakyat berduka, menaikkan bendera setengah tiang. Tetapi faktanya berbeda. Rakyat tidak menangisinya, rakyat tidak berduka. Dia mati dengan tidak dihormati. Bahkan kuburannya pun diasingkan di luar kuburan raja-raja Israel. Mengapa ini terjadi? Ternyata Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saat dia berkuasa, memerintah sebagai raja, dia membunuh semua saudaranya dengan pedang bersama pembesar Israel. Dia membuat bukit-bukit pengorbanan. Ia menyesatkan bangsanya. Yoram salah menggunakan kekuasaan yang dia miliki. Dia lupa bahwa jabatan dan kekuasaan yang dia miliki adalah anugerah Tuhan. Akibatnya, saat dia mati, dia tidak dihormati. Pemakamannya pun tidak terhormat. Dia mati sebagai raja, tetapi dia dimakamkan di luar pemakaman raja-raja Israel. Sangat menyedihkan. Apakah Anda pernah membayangkan kalau suatu hari Anda meninggal, berapa banyak orang yang berduka? Berapa banyak orang yang kehilangan? Apa yang terjadi di hari kematian kita tidak lepas dari bagaimana kita hidup hari ini. Jika kita hidup tidak menyusahkan orang lain, tapi banyak menolong orang-orang susah, saat itulah orang akan menangis. Orang akan kehilangan saat kita menutup mata. Jika kita hidup menjadi saluran berkat, hidup berbagi, tidak egois, maka orang akan berduka saat kita pulang ke rumah Bapa. Jika kita hidup menghormati Tuhan, hidup menjadi contoh, memberi teladan, kita akan dihormati, kita akan dikenang walau kita telah tiada. Hidup dicintai, mati dihormati. Mari kita perjuangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah kami dan Tuhan kami, tolonglah kami Tuhan, supaya dalam kehidupan yang ada hari ini, hidup kami menjadi contoh, menjadi teladan, hidup kami menjadi berkat, supaya di saat kami telah tiada, kami pun diingat, kami pun akan dikenang. Bapa yang maha baik, berkati anak-anakmu yang mendengar Ephrata Diffusion ini, supaya mereka terus berjuang dalam hidup ini, supaya keluarga, sahabat, teman, dan orang banyak mengasihi mereka. Sehingga satu hari kalau kami menutup mata, orang pun akan merasa kehilangan. Orang pun akan tetap mengingat kami. Ini suruh kami, doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.